SCN49 kabar bahagia. Reza tetap berangkat ke kantor, meski diliputi dengan perasaan cemas, dengan kondisi Maryam di rumah yang tampak begitu pucat. Beberapa kali Reza merogoh saku, dan mengambil smartphone miliknya, untuk memastikan adakah pesan dari sang istri. Namun lagi-lagi Maryam tidak mengirimkan pesan apapun pada Reza. Hari ini ada beberapa pertemuan dengan kolega penting, untuk meninjau lokasi pembangunan sebuah jalan tol. Mungkin Reza akan sangat sibuk, namun dia tidak pernah melupakan Maryam sedetik pun. Meski Maryam tidak memberinya kabar, karena Maryam selalu mengatakan jika dirinya baik-baik saja, namun Reza tampak beberapa kali menghubungi BCT, untuk memastikan kondisi Maryam. Seperti sebelumnya BCT akan mengatakan jika Maryam masih berada di dalam kamar, dan belum keluar sejak kedatangannya dari kediaman Abi Hanif sebelumnya. Tok tok tok, terdengar ketukan dari balik pintu kamar Maryam. Masuk pintunya tidak dikunci, ucap Maryam dengan suara lembut. Maaf Nyonya, sudah waktunya makan siang, sebaiknya Nyonya makan terlebih dahulu, ucap BCT dengan sopan. Benar saja, BCT yang melihat wajah Maryam begitu pucat, juga merasa sangat khawatir dengan kondisi majikannya tersebut. Oh, iya Bi, sebentar lagi Maryam akan turun, ucap Maryam dengan suara pelan. Apa perlu saya bawa kemari saja Nyonya? Tanya BCT lagi. Tidak perlu Bi, Maryam bisa sendiri, ucap Maryam dengan menyibak selimut tebal yang dia kenakan. Tidak ingin merepotkan BCT, Maryam bergegas untuk bangkit dari tidurnya, namun baru saja akan mengangkat bobot tubuhnya. Maryam telah lebih dulu tumbang dan menjatuhkan dirinya di atas tempat tidur lagi. Sakit kepala yang terasa berat dan menetap, membuat Maryam kehilangan keseimbangan. Ya Allah Nyonya, suara BCT memekik. Nyonya tidak apa-apa, ucap BCT dengan suara bergetar. Maryam memberi jawaban dengan isyarat anggukan kepala. Segera dengan sigap BCT membantu Maryam kembali berbaring di atas tempat tidur, dan membetulkan kembali selimutnya. Bi, Maryam pusing sekali, mungkin Maryam akan istirahat sebentar lagi, setelah lebih baik, Maryam akan turun, ucap Maryam dengan suara pelan. Oh ya, Maryam mohon jangan katakan pada Mas Reza, karena Maryam hanya butuh istirahat saja, ucap Maryam dengan suara pelan. Tidak ingin membuat Reza merasa khawatir dengan kondisinya saat ini. Kemudian BCT menjawab dengan anggukan kepala, dan menunduk sopan. BCT merasa sangat khawatir dengan kondisi dari majikannya, namun sadar sebelumnya Maryam meminta BCT untuk tidak mengatakan kondisinya pada Reza. Terlebih mengingat jika Maryam merupakan calon dokter, sudah pasti BCT menganggap Maryam lebih tahu daripada dirinya tentang apa yang lebih baik untuk dilakukan. Apa Nyonya mau saya ambilkan minuman herbal atau saya buatkan jus? Ucap BCT. Sepertinya jus saja Bi, ucap Maryam dengan mengulas sebuah senyum manis di wajah pucatnya. BCT menganggukkan kepala. Asteris asteris asteris. Benar saja proyek yang dikerjakan Reza dan para timnya kali ini sangat menguras tenaga. Hingga Reza harus mengawasi secara langsung proyek tersebut, untuk memastikan semua berjalan lancar sesuai dengan instruksinya. Waktu menunjukkan pukul 21.57. Hampir tengah malam, akhirnya Reza kembali ke kediamannya. Dengan langkah tergesa segera Reza masuk ke dalam rumah. Tuan, sapa BCT yang muncul dari arah dapur. Ya, jawab Reza singkat, dengan memperlambat langkah kakinya. Maaf Tuan sebelumnya, hari ini Nyonya Maryam hanya sedikit makan dan minum jus mangga saja. Untuk makan malam Nyonya Maryam belum sama sekali, ucap BCT dengan menunduk sopan. Benarkah? Ucap Reza dengan menautkan kedua alisnya. Sepertinya Nyonya tidak berselera untuk makan, ucap BCT lagi. Setelah mendapat laporan dari sang kepala pelayan, Reza bergegas menuju kamar untuk melihat kondisi istrinya. Ceklek, setibanya di kamar Reza tampak meneliti seluruh ruangan,
mencari keberadaan Maryam, namun tidak juga menemukan sang istri. "Sayang, panggil Reza." Beberapa kali panggilan yang Reza layangkan, sama sekali tidak mendapatkan jawaban dari Maryam. Terdengar suara gemericik air dari dalam kamar mandi. Segera Reza membuka pintu kamar mandi yang tidak tertutup rapat. Betapa terkejutnya Reza tatkala mendapati sang istri tengah menyandarkan kepala pada tembok kamar mandi dengan kondisi yang sangat lemah. "Sayang, kau kenapa?" tanya Reza dengan wajah panik. Namun belum sempat Maryam untuk menjawab pertanyaan Reza. Maryam sudah merasakan kembali perutnya yang bagaikan diaduk-aduk, hingga dia harus kembali mengeluarkan isi perutnya yang memang terasa telah kosong. Huk, tidak ada apapun yang keluar, hanya cairan bening dan sedikit berwarna kuning keluar dari mulut Maryam. Melihat hal itu Reza segera membantu memijat tengkuk dan mengusap lembut punggung sang istri, untuk meredakan rasa tidak nyaman yang tengah dirasakan oleh Maryam. Setelah melihat Maryam yang sudah lebih baik, Reza segera mengangkat tubuh Maryam yang telah lemah akibat beberapa kali harus menguras isi perutnya. "Sayang, kau baik-baik saja," ucap Reza dengan membaringkan tubuh Maryam pelan di atas tempat tidur. Maryam hanya mengangguk lemah. Setelah mengeluarkan semua makanan, Maryam merasa jauh lebih baik, "Mas," ucap Maryam kemudian. "Mungkin sebelumnya Maryam salah makan," ucap Maryam dengan wajah pucatnya. "Benarkah, lalu apa yang kau makan?" tanya Reza lagi. Mengingat sebelumnya jika Bi Siti mengatakan Maryam hanya sedikit makan, dan bahkan malam ini Maryam belum juga makan. Belum juga Maryam dapat merebahkan tubuhnya dengan baik, Maryam sudah harus kembali lagi merasakan mual dan ingin muntah. Segera dia bangkit dan berlari menuju kamar mandi dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki. Lagi-lagi Maryam merasakan gejolak perut yang tidak dapat dia tahan, hingga membuat Reza harus mengikutinya ke kamar mandi dan memijat kembali bagian tengkuk dan memberikan usapan lembut di punggung sang istri. Reza yang melihat hal itu merasa sangat bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Pasalnya ini pertama kalinya Maryam mengalami hal seperti ini selama menikah dengannya. Setelah melihat kondisi Maryam telah lebih baik, segera Reza membawa Maryam ke tempat tidur dan membaringkan lagi di atas tempat tidur. Reza segera meraih ponsel miliknya dan bermaksud akan menghubungi seorang dokter, namun belum juga Reza sempat terhubung dengan sang dokter Maryam segera menolak. "Mas, Maryam baik-baik saja, lagi pula ini hanya muntah," kilah Maryam. "Setelah istirahat pasti lebih baik, Maryam hanya butuh istirahat," ucap Maryam meyakinkan sang suami. "Benarkah?" ucap Reza, dan dijawab dengan anggukan kepala oleh Maryam. "Oke, tapi jika sekali lagi kau seperti ini, aku akan membawamu ke rumah sakit," tukas Reza kemudian, dan Maryam hanya mengangguk. Setelah memastikan kondisi Maryam jauh lebih baik, dan meminta Bi Siti menyiapkan jahe hangat dan beberapa biskuit untuk Maryam, Reza bergegas untuk menuju kamar mandi dan membersihkan dirinya. Tidak masalah bagi Reza jika dia menyiapkan segala keperluan ia sendiri, mengingat kondisi Maryam yang juga sangat lemah. Selama Reza membersihkan diri, Reza meminta Bi Siti untuk menyuruh satu pelayan untuk menemani Maryam. Setelah mendapatkan perintah dari majikannya, segera Bi Siti datang bersama seorang pelayan, dan meminta sang pelayan untuk membalurkan minyak angin pada kaki Maryam dan memijatnya lembut. Beberapa mendapatkan pijatan lembut dari sang pelayan, Maryam merasa jauh lebih baik, tidak seperti sebelumnya. Setelah mencium aroma minyak angin pun, rasa mual yang dirasakan Maryam berangsur berkurang. Tidak berselang lama Reza telah selesai dengan ritual mandi, kemudian menyuruh kedua asisten rumah tangganya tersebut untuk beristirahat. "Sayang, bagaimana? Apa sudah lebih baik?" tanya Reza lagi dengan menyandarkan tubuhnya di sisi sebelah Maryam pada sandaran tempat tidur berukuran king size tersebut. "Maryam baik-baik saja, Mas," ucap Maryam dengan meraih satu tangan sang suami dan menciumnya beberapa kali.
Melihat sikap manis Maryam itu, Reza merasa sangat senang. Apa kau ingin makan sesuatu? Bi Siti tadi bilang kalau kau belum makan, ucap Reza. Maryam tampak sedang berpikir, entahlah mas, sepertinya Maryam tidak ingin makan apapun, ucap Maryam kemudian. Tapi kau harus mengisi perutmu sayang, lihatlah wajahmu sangat pucat, tukas Reza kemudian. Mungkin aku hanya merindukanmu, ucap Maryam dengan nada menggoda dan senyuman manis menghiasi wajahnya. Benarkah, apa kau sedang menggodaku, ucap Reza dengan tatapan tak kalah menggoda. Aku hanya sedang merindukanmu mas, tidak lebih, ucap Maryam dengan mengerucutkan bibirnya. Kalau aku menginginkan lebih, pinta Reza. Mungkin Maryam tidak akan menolak, cuma ucapan Maryam menggantung ketika Reza menutup bibir Maryam dengan satu telunjuknya. Bagaimana aku akan tega meminta lebih, melihatmu seperti ini saja aku sangat tidak tega, ucap Reza. Maryam tersipu malu dan meraih tubuh sang suami untuk memeluknya dan membenamkan kepalanya di dada bidang sang suami. Pagi hari, Maryam merasa perutnya kembali seperti